Semuanya, selamat Kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Manusia Super. Kita masuk di part 57. Di awal video ini adalah cerita yang klise. Di Jepang, Osaka, pria yang telah menyelamatkan bocah berusia 6 tahun dari monster yang muncul di dungeon, yang ditakdirkan menjadi pemimpin dari para superhuman yang nantinya akan disebut sebagai Seven Heroes, dan seorang bocah yang telah diselamatkan oleh sang pahlawan yang telah membangkitkan superpowernya dan mengagumi pahlawan yang menyelamatkannya. Ini adalah kisahnya dalam menjadi seorang player Battlefield. Namun, kehidupan orang tersebut kini telah berubah total karena pengakuan tiba-tibanya. Kagari Hikari pun ditertawakan oleh semua orang yang menontonnya. Bahkan caster tak kuasa menahan gelak tawanya. Pengakuan cinta yang menggebu-gebu dari Kagari Hikari untuk Semonyo sangat luar biasa. Melihatnya diseret bajunya oleh rekan-rekannya membuat semua penonton tertawa bahagia pada pertandingan Korea-Jepang yang selalu berlangsung menegangkan. Jadi suasana bahagia atas kejadian singkat barusan. Saya rasa semua orang di sini merasakan hal yang sama. Kita semua ingin melihat semuanya bermain, Bung. Tentu saja, bungkus. Apakah Kagari Hikari akan bisa mengalahkan YSM di match kedua dan memaksa Semonyo untuk bermain di match ketiga? Mari kita saksikan, pemirsa. Sementara itu, Semonyo tidak jadi meninggalkan bench klub YSM. Ia terlihat sangat kesal dengan tingkah Kagari barusan. Lucu sekali. Mana mungkin kami kalah. Kalau kau bisa mengalahkan Pietro, aku akan memberimu hadiah yang besar. Beberapa saat kemudian, match kedua pun dimulai. Kita beralih pada para caster yang menjalankan pertandingannya. Match kedua, Monster Modification Room. Ini adalah sebuah dungeon tempat para underworlder memodifikasi dan mensintesis monster untuk mencegah masuknya penyusup dan monster untuk kabur. Dungeon ini memiliki bentuk labirin yang sangat rumit. Sementara itu, di YSM Camp terlihat para playernya yang begitu terlihat sangat tegang, di mana kapten mereka, Choi Hyuk, menyemangati para rekannya. Guys, kalian sudah tahu kan kalau kita sampai kali set kedua ini dan pemilik klub harus sampai ikut bermain, kita semua akan mampus. Aku belum pernah melihat pemilik klub berekspresi seperti itu. Tapi aku jadi merasa kasihan pada tim lawan. Tapi kita harus bermain sesuai keinginan kita. Ayo, bergerak semuanya. Di sisi lain, di camp klub Hoshi Shooting Star, terlihat Kagari Hikari yang menyemangati rekan-rekannya meskipun dirinya sendiri tampak sangat gugup. Ayo, kembali. Namun, rekan-rekannya langsung menyadari ketegangannya. Kapten, lemaskanlah bahumu. Meskipun harus menjadi tim peringkat terakhir abadi, ya sampai sejauh ini saja sudah hal yang sangat luar biasa. Orang-orang bilang kita sudah ditakdirkan untuk kalah di game ini. Tapi memangnya kapan kita pernah menang? Sekalipun harus kalah, ayo berikan yang terbaik. Itu sebabnya kita mempersiapkan strategi itu, bukan? Mendengar hal itu, Kagari pun kini mulai kembali tenang. Oke, ayo kita mainkan game ini tanpa penyesalan sama sekali. Dengan begitu, kedua tim pun mulai bergerak. Sementara klub YSM menjalankan rencana seperti babak sebelumnya, di mana mereka memonopoli aura dengan formasi 155. Mereka mulai berpencar dan bergerak. Kemudian, di saat klub Hoshi Shooting Star tengah memburu monster, tiba-tiba saja ada sebuah serangan yang dilancarkan oleh tim YSM. Itu YSM, semuanya! Tunggu. Di sana, tak ada Seungho. Mustahil untuk bisa terus beraktivitas di sini tanpa menemukan lokasinya.
Tunda dulu perburuan dan mundur. Dengan begitu, tim Jepang pun memilih mundur ketika YSM tiba di dekatnya. Meski begitu, tim YSM pun langsung bergerak mengejarnya. Namun pengejarannya terhenti ketika mereka terhadang oleh seorang player dari Jepang yang muncul tiba-tiba saja. Sementara itu, Kagari Hikari muncul sendirian tepat di depan Pietro, di mana ia berkata, "Sekarang waktunya S versus S." Kita mundur ke beberapa menit yang lalu, di mana tim Jepang baru tiba di camp milik mereka. Saat itu, Kagari menjelaskan, "Setelah mengalami kekalahan yang kejam di game pertama, aku tak berpikir kita bisa menang di game kedua. Tapi setidaknya, ayo kita coba kalahkan mereka. Orang nomor 2 di YSM, Pietro Anella." Dan kini, sesuai rencana mereka, Kagari menghadapi Pietro sendirian. Meskipun itu hanyalah pertaruhan kecil. Sembari bersiap dengan superpowernya, Neng Pietro menuturkan, "Aku penasaran, apa kau memang sendirian atau tidak?" Konyol sekali. Setelah mengatakan itu, Neng Pietro pun menyerang Kagari dengan superpower Summoning Arts Spirit Strike. Namun di saat Kagari akan menerima serangan Neng Pietro, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika mendengar suara dari Choi Hyuk yang mengatakan, "Pietro, jangan menyerang. Itu jebakan. Hikari juga ada di sini." Ternyata seorang player yang menahan tim yang dipimpin oleh Choi Hyuk adalah Kagari Hikari. Meski begitu, peringatan Choi Hyuk tak sempat hingga serangan Neng Pietro berhasil membunuh seorang player di depannya. Dikala pemberitahuan Neng Pietro yang mendapatkan 1 poin kill bergema di dungeonnya hingga membuat Choi Hyuk kebingungan. Neng Pietro menjelaskan, "Ya, aku tahu itu pasti adalah jebakan dari supporter lawan. Superpower yang bisa meniru umpan dan memantulkan serangan lawan. Tentu saja itu adalah superpower yang patut diwaspadai. Tapi meskipun satu serangan bisa dipantulkan, aku hanya perlu menyerangnya dengan puluhan atau ratusan serangan lainnya. Lihat, aku berhasil mengalahkannya, bukan?" Mendengar hal itu, Choi Hyuk berpikir, Pietro, kau sama sekali tidak mendengarkan instruksiku." Kemudian, Choi Hyuk menuturkan, "Teman-teman, sepertinya semuanya terselesaikan secara kasar di sana. Jadi, ayo kita bertarung sekarang. Ada kemungkinan yang ini palsu, tapi kemungkinannya kecil. Jangan sampai lengah." Di saat para player tim Jepang muncul di belakang Kagari, Choi Hyuk memberi perintah pada Sim Hyung-soo untuk menembakkan superpowernya. Namun sayangnya, superpowernya malah berbalik kembali ke arah dirinya, hingga seorang player bernama Suzu Yuran mendapatkan 1 poin kill. Yang barusan itu, ini yang palsu. Di sisi lain, Neng Pietro nampaknya dikejutkan ketika melihat Kagari Hikari lain yang muncul melesat ke arah belakangnya. "Wow, Pietro, seranganmu benar-benar cepat. Aku hampir saja mati meskipun sudah menambah kecepatan dengan superpowerku. Maaf, tapi ini adalah akhirnya." Setelah mengatakan itu, Kagari yang asli menggunakan superpowernya Super Lightning untuk menyerang Neng Pietro. Namun, meski serangannya mengenai dada kiri Neng Pietro masih bisa bertahan sembari berkata, "Menipu dengan membuat rekan setimu sebagai tiruan, strategi, kejutan, pengorbanan. Itu semua tidak buruk, tapi terlalu lemah. Kau kekurangan kekuatan penghancur untuk bisa membunuhku dalam sekali serang. Sekalipun tubuhku dilumpuhkan, aku masih bisa menggunakan superpowerku." Setelah mengatakan itu, Neng Pietro pun yang kini berusaha menjauh dari Kagari kembali menggunakan superpowernya. Namun, Kagari sendiri yang telah mengantisipasi hal itu membalas, "Ya, aku tahu. Itu sebabnya kami datang bertujuh." Lalu, di saat Neng Pietro mendapatkan 2 poin kill setelah membunuh Kagari yang asli, ke-6 player Jepang di belakangnya langsung menyerang ke arahnya. Namun sayangnya,
Neng Pietro langsung bereaksi dan kembali menggunakan superpowernya. Lalu kenapa? Bahkan 11 banding 1 sekalipun bukanlah tandinganku. Namun, kesombongan Neng Pietro sempat dikejutkan ketika ia menyadari ada sebuah spark yang berada tepat di sampingnya. Ketika pandangan sedang dikaburkan oleh penyerangan tanpa pandang bulu untuk mencegah reflection, spark yang ditembakkan dengan sangat lambat akhirnya telah tiba. Seperti sekian detik sebelum sparknya mengenai dirinya, Neng Pietro berpikir, kelumpuhan, aku tak bisa menghindarinya. Tapi speed strike yang baru saja kulepaskan, jika aku mengaktifkannya secara terbalik, aku bisa menghindarinya dengan momentum recoil. Tapi sepersekian detik kemudian, Neng Pietro pun tak menjalankan rencananya, di mana superpowernya kini membunuh para player dari Hoshi Shooting Star di belakangnya. Namun, meski Neng Pietro mendapat 7 poin kill, ia harus terbunuh oleh spark milik Kagari Hikari. Tentunya hal itu membuat Sumonyo tak kuasa menahan emosinya dikala Neng Pietro keluar dari modul battlefield-nya. Hei, dasar bajingan! Kenapa kau menerima serangan itu? Kau seharusnya bisa menghindarinya dan melawan balik. Melihat kemarahannya, kedua Moro Brothers, Moro 1 dan juga Moro 2, langsung berusaha menahannya. Namun dengan santainya, Neng Pietro membalas, kenapa harus? Di saat aku bisa membunuh 5 orang dengan satu serangan, kenapa aku malah harus menghindarinya? Semakin lama pertarungannya berlangsung, aku akan jadi semakin kesulitan. Alasan itu pun membuat Summon tak bisa menahan emosinya karena mengingat perkataan yang sebelumnya, di mana jika player dari tim Hoshi Shooting Star bisa mengalahkan Pietro, dirinya akan memberinya hadiah yang besar. Dan tiba-tiba saja semua orang dikejutkan ketika tim YSM menyatakan menyerah di match kedua. Lalu di tengah keterkejutan semua orang, Summon melangkah ke tengah stadiumnya lalu menuturkan, padahal cuma satu Pietro, tapi mereka sudah kewalahan untuk mengalahkannya. Jujur, itu lucu kan? Pidana pun diakhiri dengan, di saat pelatih Gabriel begitu pusing dengan tingkah Sumonyo yang berkebalikan dengan tingkah Moro Brothers yang begitu kegirangan dengan hal itu. Summon yang begitu kesal dengan kejadian Neng Pietro yang dikalahkan, yang mengakibatkan dirinya harus menepati perkataannya. Ia menekankan, jadi sekarang giliranku. Sekarang waktunya wawancara Sumonyo. Akan kutunjukkan perbedaan kelas di antara kita. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.